Yang selanjutnya dalam ayat yang lain Allah berpesan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Apakah kalian tidak paham bahwa dengan zikir inilah akan mampu melembutkan hati kita, hati-hati yang dulunya jauh dengan ibadah, hati-hati yang dulunya sudah qiswatul qulub, sudah keras, sudah summum bukmun umyum fahum la yarji'un, tidak mau lagi mendengar kebenaran, jauh daripada hak, jauh daripada yang batil. Mereka adalah hati-hati yang keras. Dengan apa konsep untuk melembutkan hati tersebut? Hadir kita ke masjid, kita ucapkan zikir kepada Allah, senantiasa hati itu akan lembut adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Al-ayah. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyu rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Jamaah sidang i'tikaf sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, senantiasa kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang telah memberikan kita kesempatan, kekuatan untuk bisa hadir ke masjid dalam kondisi sahabat kita sedang tidur lelap, tapi kita mengorbankan waktu untuk beriktikaf, bermuraqabah dan bermunajah kepada Allah. Selawat dan salam kepada al dan sahabat, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghabiskan waktu akhir Ramadannya di masjid seperti kita pada malam yang berbahagia ini. Kepada al dan sahabatnya, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kami hormati segenap pengurus Masjid Darussalam Hagu Selatan dan jamaah sidang i'tikaf zikir yang insyaallah dimuliakan Allah. Sedikit sebagai kalimat iftitah pada malam yang berbahagia ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi itu, hadis diriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi senantiasa beliau beriktikaf di masjid, senantiasa menghabiskan waktu di masjid. Kapan itu Nabi lakukan? Pada 10 akhir Ramadan hingga hatta tawaffahullahu ta'ala, sehingga Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itulah beliau berhenti untuk beriktikaf di masjid. Artinya Nabi sering berdiri tegak, Nabi sering menyendiri, Nabi sering berdiam diri di masjid pada akhir-akhir Ramadan guna untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, disampaikan bahwa Nabi juga mengajak kita semua, mayya'tikifu, orang-orang yang ingin beriktikaf, kata Nabi, orang-orang yang ingin ma'i bersamaku, orang-orang yang kepingin dan berupaya untuk beriktikaf bersamaku, kata Nabi, maka hendaklah mereka hadir ke masjid pada 10 akhir Ramadan. Berbeda sangat jauh dengan kehidupan kita hamba Allah, ibu bapak yang kami muliakan. Kita di Aceh, kita di Luk Semawe ini, kita di Indonesia ini, orang-orang hadir ke masjid itu kala pertama Ramadan itu datang, kala kalimat subuhun kuddusun rabbuna wa rabbul malaikatu warruh, saat dibacakan kalimat tersebut terngiang di telinga kita pada awal malam Ramadan. Hadir kita ke masjid bukan karena ingin melaksanakan ibadah dan istiqamah di dalamnya, tetapi punya tujuan yang lain, ingin kita menampakkan kepada manusia yang lain. Ada orang-orang yang hadir ke masjid pada awal Ramadan itu
karena ingin dipuji oleh orang lain. Ada orang yang hadir ke masjid pada awal Ramadan itu ingin dipuji dan dibanggakan oleh mertuanya, ingin disanjung oleh pimpinannya. Namun malam ini kita bisa melihat hati-hati yang sudah istiqamah di jalan Allah dan mendapatkan ruh dalam penghayatan ibadahnya, hadir ke masjid walaupun orang memujinya, walaupun orang menghinanya, tetapi dia tetap istiqamah. Semoga kita malam ini hamba Allah menjadi orang-orang di antara mereka yang senantiasa mendirikan malam-malam Ramadan sampai gerbang Aidil Fitri itu hadir dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya hamba Allah, tipikal hati-hati orang yang beriman saat disebutkan zikir kepada Allah, saat diingatkan mereka semuanya kepada Allah, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu saat diingatkan kepada Allah, saat disebutkan siksa Allah, saat disebutkan azab Allah, saat disebutkan segala sesuatu menyangkut dengan Allah, wajilat qulubuhum, akan bergetar hatinya mengingat betapa pedihnya siksa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya dalam ayat yang lain Allah berpesan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Apakah kalian tidak paham bahwa dengan zikir inilah akan mampu melembutkan hati kita, hati-hati yang dulunya jauh dengan ibadah, hati-hati yang dulunya sudah qiswatul qulub, sudah keras, sudah summum bukmun umyum fahum la yarji'un, tidak mau lagi mendengar kebenaran, jauh daripada hak, jauh daripada yang batil. Mereka adalah hati-hati yang keras. Dengan apa konsep untuk melembutkan hati tersebut? Hadir kita ke masjid, kita ucapkan zikir kepada Allah, senantiasa hati itu akan lembut adanya. Maka malam ini kami baca nantinya dalam panduan ada kalimat istighfar. Nabi saja sekali Nabi Muhammad yang dijamin surga, beliau beristighfar kepada Allah min sab'ina marrah fa aktsara min sab'ina marrah, lebih banyak daripada 70 kali. Apalagi kita hari ini hamba Allah yang senantiasa bergelimang dengan dosa kecil, dan kadangkala kita pun terjebak dalam dosa besar. Maka sudah sangat pantas kita untuk senantiasa mengucapkan zikir kepada Allah. Di dalamnya nanti akan ada kalimat tauhid. Tidak ada zikir yang paling penting dan yang paling utama kecuali kalimat la ilaha illallah. Di ujung nantinya kita akan bermuhasabah. Untuk apa tujuan bermuhasabah, Ustadz? Kita lihat dalam rentetan kehidupan kita, di manakah posisi kita, dekat kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah, di manakah posisi kita untuk menjadi hambanya Allah. Semoga semuanya kita malam ini akan dijadikan sebagai hamba yang bertakwa, dilembutkan hati kita. Yang terakhir, apa janji Allah? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, orang-orang yang sudah lembut jiwanya, kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhan yang ridha meridai, fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian semuanya dalam kategori hambaku, fadkhuli wadkhuli jannati, masuklah kalian semua dalam surgaku. Semoga semuanya kita malam ini di bawah Masjid Darussalam ini akan mendapatkan legalitas, akan mendapatkan sebuah tiket yang dijamin oleh Allah Ta'ala. Walaupun tidak dibuka hijabnya, kita akan termasuk salah satu di antara mereka yang menghuni surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita ikuti prosesi zikir muhasabah dengan hati yang tenang, dengan hati yang khusyuk. Nanti saat pembacaan doa dan muhasabah akan dimatikan lampu guna untuk lebih merenungi dosa yang pernah kita kerjakan. Mari kita teduhkan wajah kita, kita lembutkan hati kita, kita niat dengan hati yang ikhlas. Jangan lupa niat beriktikaf. Semua ibadah kita akan ditulis sebagai kebaikan di sisinya Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai kalimat iftitah. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.